Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alika Novelia, Suli Amelina Makfiroh, dan Suati. Kami akan membahas mengenai pengadaan barang dan jasa. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. A. Istilah dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut Arrow Mitts, Nurbahagia, Christopher, dan Suner, dan sebagainya, pada prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Barang atau jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum. Adapun menurut Edwards, pada prinsipnya pengadaan publik atau public procurement adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang atau goods, bangunan, works, dan jasa atau service secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa individu atau pejabat, unit organisasi atau dinas, fakultas, dan sebagainya, atau kelompok masyarakat luas. Pengertian dan istilah dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 memahami Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah memahami konsep-konsep dan pengertian yang ada dalam ketentuan pasal 1 Perpres nomor 54 tahun 2010. Jika kita sudah dapat memahami konsep dan pengertian tersebut, akan mudah bagi kita menentukan subjek-subjek manakah yang terlibat dalam pra-pelelangan, pelelangan, dan pasca pelelangan. Setiap subjek yang diatur Perpres nomor 54 tahun 2010 mengandung hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyediaan barang. 1. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa. 2. Kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang selanjutnya disebut K or L or D or I. 3. Pengguna barang atau jasa. 4. Lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP. 5. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA. 6. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA. 7. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK. 8. Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP. 9. Pejabat pengadaan. 10. Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. 11. Aparat pengawas intern pemerintah atau pengawas intern pada institusi lainnya selanjutnya disebut APIP. 12. Penyedia barang atau jasa. 13. Fakta integritas. 14. Barang. 15. Pekerja konstruksi. 16. Jasa konsultasi. 17. Jasa lainnya. 18. Industri kreatif. 19. Sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa. 20. Swakelola. 21. Dokumen pengadaan. 22. Kontrak pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disebut kontrak. 23. Pelelangan umum. 24. Pelelangan terbatas. 25. Pelelangan sederhana. 26. Pemilihan langsung. 27. Seleksi umum. 28. Seleksi sederhana. 29. Sayembara. Dan yang ke-30 kontes. B. Prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu ada efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan yang terakhir akuntabel. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan. Berikutnya, peraturan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Peraturan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020 hingga 2024. Terdapat 7 pasal mengenai peraturan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Berikut beberapa pasal mengenai peraturan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pasal pertama, Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah untuk periode 5 tahun, mulai tahun 2020 hingga 2024. Pasal 2, pertama, seluruh unit organisasi Eselon 1 dan unit organisasi Eselon 2 mandiri di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah wajib menyusun rencana strategis unit organisasi. Kedua, rencana strategis unit organisasi Eselon 1 dan unit organisasi Eselon 2 mandiri ditetapkan melalui keputusan pimpinan unit organisasi Eselon 1 dan unit organisasi Eselon 2 mandiri paling lambat 1 bulan setelah rencana strategis lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah tahun 2020 hingga 2024 ditetapkan. Ketiga, keputusan pimpinan unit organisasi Eselon 1 dan unit organisasi Eselon 2 mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disampaikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pasal 3, Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan lembaga ini. Pasal 4, Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun dengan mengacu dan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 dan dapat diubah dalam hal terdapat perubahan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Pasal 5, Data dan Informasi Kinerja Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020-2024 yang memuat dalam Sistem Informasi Krisnarestra merupakan bagian yang tidak terpisah dari dokumen Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. D. Penyedia barang dan jasa. Adapun mengenai penyedia barang dan jasa, dunia usaha sangatlah berperan di dalamnya. Di dalam arti lain, dunia usaha ini adalah penyedia barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini bisa mencakup badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi atau juga jasa lainnya. Dan dalam menjalankan sistem pengadaan barang atau jasa, pemerintah sebagaimana ketentuan perundang-undangan akan mengarah pada efisiensi ekonomi nasional yang nantinya dapat memangkas biaya-biaya tinggi yang dirasa tidak diperlukan. Harapan ke arah kondisi ideal tersebut dibangun dengan menumbuh kembangkan pemahaman terhadap semua pihak yang menyelenggarakan pengadaan barang atau jasa, tidak terkecuali juga kepada
penyedia barang atau jasa itu sendiri, yaitu dunia usaha. Dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa, maka penyedia barang atau jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha. Kedua, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang atau jasa. Ketiga, memperoleh paling kurang 1 pekerjaan sebagai penyedia barang atau jasa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi penyedia barang atau jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Keempat, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang atau jasa. Kelima, dalam hal penyedia barang atau jasa yang akan melakukan kemitraan, maka penyedia barang atau jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi atau kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. Keenam, memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, serta kemampuan pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Ketujuh, memiliki kemampuan dasar untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi. Nilai KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. Ke-8, khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung, pengadaan pekerjaan konstruksi harus memiliki dukungan keuangan dari bank. 9. Khusus untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya harus memperhitungkan sisa kemampuan paket atau SKP. Ke-10. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang atau jasa. 11. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Ke-12. Secara umum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak. Ke-13. Tidak masuk dalam daftar hitam atau blacklist. 14. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Terakhir atau 15. Menandatangani fakta integritas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.